Indo-Pasifik. Kawasan yang membentang dari Samudra Hindia hingga Pasifik Barat. Rumah bagi lebih dari separuh populasi dunia, pusat ekonomi global, dan panggung persaingan geopolitik yang semakin panas. Dan di tengah kawasan ini, Amerika Serikat memainkan peran penting. Tapi, apa sebenarnya tujuan Amerika di Indo-Pasifik? Indo-Pasifik bukan hanya kawasan geografis. Ini adalah arena strategis, tempat di mana politik, ekonomi, militer, dan pengaruh budaya saling berbenturan. Amerika melihat kawasan ini sebagai kunci untuk menjaga stabilitas global, jalur perdagangan dunia, dan membendung pengaruh Cina yang terus menguat. Sejak pemerintahan Donald Trump dan berlanjut di era Joe Biden, Amerika mendorong visi Free and Open Indo-Pacific. Artinya, kawasan yang bebas dari dominasi satu negara, terbuka untuk perdagangan bebas, berbasis aturan hukum internasional, menjunjung kedaulatan negara-negara di kawasan. Tapi visi ini tidak netral. Ini adalah strategi untuk mengimbangi Cina, yang dianggap terlalu agresif dalam memperluas pengaruhnya melalui investasi, militerisasi Laut Cina Selatan, dan tekanan ekonomi. Amerika tidak sendiri. Mereka membangun jaringan kerjasama dan aliansi di kawasan, seperti Quad, AS, Jepang, India, Australia, AUKUS, Inggris, Australia, kerjasama bilateral dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Lewat kerjasama ini, Amerika memperkuat latihan militer bersama, keamanan maritim, transfer teknologi dan pertahanan, investasi strategis, dan pembangunan infrastruktur. Semua ini dilakukan untuk satu tujuan dan pengaruh dan keseimbangan kekuatan di kawasan. Indonesia sebagai kekuatan utama ASEAN punya posisi strategis di Indo-Pasifik. Amerika melihat Indonesia sebagai mitra penting dalam mendorong stabilitas kawasan. Namun, Indonesia tetap memainkan peran bebas aktif, tidak sepenuhnya berpihak ke Barat maupun ke Cina. Pertanyaannya adalah, bisakah Indonesia tetap netral saat dua kekuatan besar berebut pengaruh di halaman belakangnya sendiri? Hubungan Amerika dengan Indo-Pasifik adalah cerminan dari dunia multipolar saat ini, di mana kekuatan besar tidak lagi bertarung dengan senjata, tapi dengan strategi, aliansi, dan pengaruh. Indo-Pasifik adalah masa depan, dan siapa yang menguasai kawasan ini mungkin akan menentukan arah dunia di abad ke-21.